Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Saputra. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan menceritakan bagaimana kegunaan dan fungsi sistem informasi geografis. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan sistem informasi geografis itu apa, fungsi sistem informasi geografis, dan fungsi dalam kehidupan sehari-harinya. Langsung saja saya mulai. Sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah informasi sistem komputerisasi yang memungkinkan penangkapan, pencontohan, pemanipulasian, penemuan kembali, penganalisisan, dan presentasi data acuan geografis sebagai fasilitas untuk menyiapkan, mempresentasikan, dan menginterpretasi fakta-fakta yang berkaitan dengan permukaan bumi. Nama lain dari sistem informasi geografis yaitu sistem informasi keuangan, sistem analisa data keuangan, dan sistem informasi sumber daya alam. Selain itu, sistem informasi geografis juga diartikan sebagai suatu sistem yang mengelola data geografis dengan mengandalkan komputer. Pengolahan dan penyimpanan data pada sistem informasi geografis memanfaatkan komponen komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Bahan informasi geografis berupa data geografis, sedangkan pengelolanya adalah sumber daya manusia. Dengan perkembangan teknologi, sistem informasi geografis memanfaatkan komputer yang dapat menyimpan, mengelola, memproses, serta menganalisis data geografis dan non-geografis. Selain itu, sistem informasi geografis digunakan untuk menyediakan informasi dan grafis secara terpadu. Informasi yang diperoleh kemudian dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari dalam kehidupan manusia. Fungsi sistem informasi geografis. Yang pertama, sistem informasi geografis untuk inventarisasi sumber daya alam. Untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Untuk mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan. Untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan. Dan yang terakhir, untuk memantau daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain. Yang kedua, sistem informasi geografis untuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan sistem informasi geografis dapat dilakukan melalui analisis peta-peta tematik. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui kemampuan lahan. Sebagai contoh, perencanaan pembangunan terminal bus dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, peta trayek angkutan, maupun peta harga tanah. Yang ketiga, sistem informasi geografis untuk perencanaan ruang. Sistem informasi geografis bermanfaat sekali untuk perencanaan suatu wilayah, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan menggunakan sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis juga digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk, persebaran penggunaan lahan, baik untuk pembangunan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, maupun rumah sakit. Yang keempat, sistem informasi geografis untuk perencanaan transportasi. Dalam bidang transportasi, pemetaan sistem informasi geografis digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Yang kelima, sistem informasi geografis untuk mitigasi bencana. Sistem informasi geografis dalam mitigasi bencana dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama penanggulangan bencana.
Sistem informasi geografis juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber bencana, menentukan lokasi sebagai tempat evakuasi, mengidentifikasi luas area yang terkena bencana, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan membahas fungsi sistem informasi geografis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, saya mengambil contoh penggunaan Google Maps untuk kebutuhan manusia itu sendiri untuk jalan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, pada penggunaan Google Maps ini bisa kita ketik rute. Nah, pada titik awal itu menu ini bisa kita lihat untuk titik awal kita berangkat. Misalnya kita dari di sini saya sudah mencantumkan nama saya kepada Google Maps dan lokasi ini pada tujuan lokasi ini tujuan jalan yang akan kita tuju, tempat yang akan kita tuju, misalnya Universitas Pelita Bangsa. Yang bisa kita lihat Google Maps akan menunjukkan jalan dari tempat yang awalnya kita dari rumah bisa menuju ke Universitas Pelita Bangsa. Software Google Maps ini berfungsi sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Misal kita ke suatu tempat tidak tahu jalan, kita bisa menggunakan petunjuk arah dari Google Maps ini. Pada fitur ini juga bisa dilihat ketika kita menggunakan kendaraan atau mengemudi menggunakan transportasi umum, berjalan, sepeda ataupun lainnya. Pada software Google Map ini juga kita bisa mencantumkan rumah masing-masing ya. Caranya yaitu mendaftarkan tempat atau rumah ke Google Maps, nanti akan dikirim lewat email. Nah, untuk tanda-tanda di sini, tanda biru berarti jalurnya lancar, sedangkan tanda oranye ini lumayan banyak kendaraan, macet ya. Sedangkan tanda merah ini banyak kendaraan yang berada di sini, artinya sangat macet. Nah, untuk fitur yang ada di sini, kita bisa memilih rute. Misal saya memilih rute Jalan Raya Industri. Untuk Jalan Raya Industri kita memakan waktu 1 jam 6 menit, sedangkan untuk melalui Jalan Raya Sukatani memakan waktu 1 jam 3 menit. Sedangkan melalui Jalan Raya Pantura memakan waktu 1 jam 5 menit, sedikit lebih cepat 1 menit. Nah, berikut ini contoh penggunaan sistem informasi geografis dalam kehidupan sehari-hari, sangat bermanfaat untuk penggunaan Google Maps. Sekian presentasi atau cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.